Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika kelas 8, materi Prisma dan Dimas, untuk pertemuan yang ketiga. Bagaimana anak kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang luas permukaan prisma dan volume prisma. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mempelajari materi jaring-jaring prisma yang akan membantu kita untuk belajar menghitung luas permukaan prisma. Luas permukaan prisma atau disebut juga luas prisma adalah jumlah seluruh luas sisi prisma. Jadi kita bisa menghitung luas permukaan prisma atau luas prisma melalui luas jaring-jaring prisma yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Baiklah anak-anak, kita lihat gambar pada slide berikut. Bagaimana rumus luas permukaan prisma? Perlu diingat bahwa rumus luas permukaan prisma atau rumus luas prisma itu sama pengertiannya, sehingga kalian tidak boleh terkecoh akan hal ini. Rumus luas permukaan prisma ialah luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut. Dan untuk besaran luas alas dan luas tutup, karena prisma itu mempunyai sifat alas dan tutupnya sama bentuk dan ukurannya, maka luasnya juga sama. Sehingga dapat disimbolkan bahwa luas prisma itu adalah 2 kali luas alas ditambah luas selimut prisma atau luas sisi tegaknya. Bagaimana kalau prismanya merupakan prisma segi 5 seperti pada gambar ini? Kalau prismanya merupakan prisma segi 5, maka kita harus menghitung luas alasnya adalah luas segi 5. Nanti kita kalikan 2 karena alas sama tutupnya bentuknya sama persis, maka luas prisma termasuk prisma segi 5 pada slide ini itu adalah 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Kalau alasnya segi 5, kita bisa menghitung luasnya dengan cara memotong-motong segi 5 tersebut menjadi beberapa segitiga atau menjadi 5 segitiga. Begitu juga untuk segi 6. Kita bisa memotong alasnya segi 6-nya menjadi 6 segitiga. Kita ukur atau kita hitung luas segitiganya, nanti kita tambahkan ke 6 segitiga untuk luas alasnya, kemudian kita kalikan 2 untuk luas tutupnya atau luas atapnya. Luas permukaan prisma atau luas prisma sama dengan luas jaring-jaring, itu yang sudah kita pelajari tadi. Sehingga kita nanti kalau menghitung luas permukaan prisma, kita tambahkan semua luas sisinya itu. Untuk sisi yang tegak, ini bentuknya persegi panjang, kita bisa menghitungnya dengan cara mengalihkan panjang kali lebarnya. Kebetulan kalau prismanya alasnya merupakan segi n beraturan, seperti contoh pada gambar ini, segi n beraturan itu jika AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DE, sama dengan EF,
dan sama dengan FA, maka kita tinggal ngitung segitiganya satu saja. Misalkan ini di tengahnya O gitu ya anak-anak ya. Kita ngitung segitiga AOB, nah, kita hitung luasnya, kemudian kita kalikan 6, itu adalah luas alasnya. Nanti luas sisi tegaknya, kita karena bentuknya persegi panjang, maka kita lihat panjangnya ini CI, kemudian lebarnya BC, sehingga luas satu sisi tegaknya itu adalah CI kali BC. Karena ini prisma tegak segi 6, maka tinggal ngalikan 6 hasilnya. Paham ya anak-anak ya? Oke, kita lanjut. Ini, bagaimana kita menghitung luas permukaan prisma segi 6 beraturan? Seperti tadi saya jelaskan. Nah, karena prisma segi 6 beraturan ini kalau kita buka jaring-jaringnya seperti gambar pada slide ini, jadi alasnya berupa segi 6 beraturan. Karena segi 6-nya beraturan, maka kita temukan keliling alasnya ini itu adalah 6 kali panjang rusuknya. Jadi keliling alas prisma ini itu nanti sama dengan 6 kali lebarnya persegi panjang untuk sisi tegaknya. Kemudian tingginya prisma itu dari alas sampai tutup. Jadi tinggi harus tegak lurus dengan alas. Maka didapatlah luas permukaan prisma dari gambar di samping itu. Luas permukaannya adalah 2 kali luas alas ditambah luas persegi panjang atau luas selimut prismanya. 2 kali luas alas ini diperoleh dari luas alas ditambah luas tutup. Kemudian keliling alas ini dari tadi lebarnya persegi panjang ini. Kalau kebetulan ini segi 6 beraturan, maka lebarnya ini sama semuanya. Sehingga kita lihat satu rusuknya ini panjangnya berapa, nanti kita kalikan 6. Kemudian dikalikan tingginya prisma. Dengan satuan luas permukaan itu meter persegi atau sentimeter persegi. Kemudian luas alas juga pakai meter persegi atau sentimeter persegi. Pakai persegi anak-anak ya. Kemudian keliling alasnya ini karena satuan panjang pakai meter saja atau sentimeter. Kemudian tinggi prisma itu juga satuan panjang, jadi pakai satuan meter atau sentimeter. Berikutnya kita akan mencoba menghitung luas sebuah prisma segitiga. Perhatikan Pak gambar pada slide. Ada sebuah segitiga yang alasnya panjang sisinya segitiga, panjang sisi segitiga itu ada 5 cm, 12 cm, dan 13 cm. Kebetulan di situ ketiga sisinya sudah diketahui semua, sehingga nanti kalau kita menghitung luas permukaannya, kelilingnya tinggal menambahkan saja. Kalau belum tahu, ada 5, 12, dan 13 itu merupakan triple Pythagoras. Jadi 3 angka yang memenuhi teorema Pythagoras. Jadi segitiga yang terlihat pada gambar itu merupakan segitiga siku-siku. Itu nanti kita akan bisa menghitung luas alasnya. Oh, segitiganya siku-siku. Berarti sisi yang pendek ini 5, sisi yang sedang itu 12. Segitiganya adalah siku-siku di titik C, sehingga nanti luas alasnya itu setengah kali alas kali tingginya. Alasnya kita bisa pakai angka 5 ini, atau sisi yang pendek. Kemudian tingginya bisa pakai yang 12, karena sisi 5 dan 12 itu saling tegak lurus. Dengan demikian, luas permukaan prisma segitiga pada gambar ini atau segitiga A, B, C, D, E, F itu adalah 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Meskipun ini enggak ada kurungnya anak-anak ya, berarti tanda kali harus didulukan. Hati-hati pada saat nanti menghitung.
2 kali alasnya bentuknya segitiga, berarti setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali 12 kali 5. Boleh dibalik, setengah kali 5 kali 12 boleh. Ditambah kelilingnya segitiga itu adalah 13 ditambah 12 ditambah 5. Kelilingnya segitiga itu jumlah panjang ketiga sisinya. Kemudian dikalikan dengan tingginya. Tingginya prisma, bukan tingginya segitiga. Tingginya prisma adalah 20. Nah, pada gambar itu lihat. Kalau tingginya segitiga alas itu 12 ya anak-anak ya. Jadi hati-hati pada saat memasukkan angka. 2 kali setengah itu 1 kali 12 kali 5. 1 kali 12 kali 5. 60. Atau 2 kali setengahnya dikalikan 12 boleh anak-anak. Jadi setengah kali 12 itu 6. 6 kali 5 30. Berarti 2 kali 30. Ditambah 13 tambah 12 tambah 5 itu 30 juga kali 20. 2 kali 30 60 ditambah 600. Jawabnya 660 cm persegi karena yang ditanya adalah luas. Satuannya cm persegi. Hati-hati kalau kita ngitung ini anak-anak ya, ada kali, tambah, dan kali. Berarti yang kali depan ini dihitung dulu. 2 kali 30 itu 60. Kita nggak boleh nambahkan dengan 30. Tapi kali yang belakang ini 30 kali 20 harus dihitung dulu. 600. Jadi 60 ditambah 600. Bukan 60 tambah 30 dulu baru kali 20. Itu cara yang salah. Sehingga kita dapat menyimpulkan luas permukaan prisma segitiga di samping itu adalah 660 cm persegi. Begitu ya, mudah ya. Oke, lanjut. Berikutnya kita akan mencoba menghitung luas prisma segi 4. Perhatikan gambar prisma ABFE DCGH. ABFE itu sebagai alasnya. ABFE kemudian DCGH itu nama prisma yang tampak pada gambar. Alasnya anak-anak itu adalah segi 4 yang berbentuk trapesium ABFE. Jadi alasnya bukan ABCD, hati-hati. Pada gambar prisma tersebut itu ada sepasang bangun yang kongruen atau bangun yang sama persis, yaitu bangun trapesium ABFE ini yang saya tulis di alas ini ya, sama yang belakang sana, trapesium DCGH. Sehingga prisma ini adalah prisma segi 4 yang alasnya berbentuk trapesium, bukan berbentuk persegi panjang. Alasnya berbentuk trapesium, maka nanti kalau kita mau menghitung alasnya prisma, kita akan menghitung luas trapesium. Oke. Luas trapesium. Masih ingat anak-anak luas trapesium? Luas trapesium itu adalah setengah kali jumlah sisi sejajar dikalikan tinggi trapesium. Ini tingginya trapesium ya, bukan tingginya prisma. Pada soal ini, tingginya trapesium itu 4. Sisi yang sejajar untuk sisi trapesium itu adalah AE dan FB. Sehingga sisi yang sejajar itu 8 dan 5. Tingginya trapesium 4. Tingginya prisma itu 6. Kita membutuhkan EF karena kita butuh kelilingnya trapesium nanti anak-anak ya. Kelilingnya trapesium karena alasnya berbentuk trapesium. Kita membutuhkan AB, panjang AB, panjang BF, panjang FE, dan panjang EA. Yang EA sudah tahu, AB sudah tahu, BF sudah tahu, hanya EF-nya belum. Maka kita harus menghitung panjang EF.
panjang EF ini anak-anak kita bisa ngitung dari F ini kita tarik garis tegak lurus ke garis AE. Nah, kita tarik garis tegak lurus, maka di situ akan terbentuk segitiga. Misalkan ini kita kasih huruf O gitu ya, maka akan terbentuk segitiga OFE di sini. OFE. Segitiga ini siku-siku karena kita nariknya tadi tegak lurus ya. Nah, OFE pada segitiga OFE ini ada panjang FO di sini yang panjangnya sama dengan AB 4. Ini siku-siku. Kemudian ada EO yang di sini itu panjangnya berapa? 8 dikurangi 5 yaitu 3. Ini kenapa 8 kurangi 5? Karena ini kalau tak tarik garis ke sana, nah ini ada titik O di sini, maka EO itu 8 kurang 5 atau 3. Kemudian karena itu tadi OEF itu merupakan segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras. Akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar dari 9 tambah 16 sama dengan akar dari 25, jawabnya 5. Ketemu panjang EF 25. Kemudian luas alasnya bagaimana? Alasnya tadi berbentuk trapezium, luasnya adalah setengah kali jumlah sisi sejajar. Sisi sejajarnya itu adalah AE ditambah BF. Kemudian kali tinggi. Tinggi ini tingginya trapezium, bukan tingginya prisma. Tingginya trapezium adalah AB. Maka di sini tulis 2 kali luas alasnya adalah setengah dikalikan jumlah sejajar AE ditambah BF kali tingginya trapezium. Kemudian ditambah keliling alas kali tinggi. Boleh dibalik ya, tinggi kali keliling alas. Karena perkalian mempunyai sifat komutatif, jadi boleh ditukar. Tingginya BC, ini tingginya trapezium anak-anak ya. Kemudian, bukan tingginya trapezium, tapi tingginya prisma. Kemudian kelilingnya alas, keliling alas tadi, keliling alas trapezium berarti ini AB ditambah BF ditambah FE ditambah EA. Itu kelilingnya alas. Jadi kelilingnya trapezium itu berarti jumlah panjang keempat sisinya trapezium. Kemudian kita masukkan di bawah 2 kali setengah itu 1. Kemudian AE-nya ini 8 anak-anak. Kemudian BF-nya itu 5. AB-nya 4. Ditambah BC. BC 6 itu tingginya prisma. Kemudian keliling alasnya adalah 4 ditambah 5 ditambah EF yang sudah ketemu tadi di atas 5 dan 8 sama dengan 13 kali 4 ditambah 6 kali 22. 13 kali 4 itu 52 ditambah 132. Jawabnya 184 cm persegi, cm persegi. Itu cara menghitung luas prisma segi 4 yang alasnya berbentuk trapezium. Prisma segi 4 itu ada bermacam-macam anak-anak ya, seperti yang saya terangkan kemarin. Bisa berbentuk balok, bisa berbentuk kubus, bisa juga alasnya berbentuk trapezium seperti ini, atau yang alasnya berbentuk belah ketupat atau yang lain. Baiklah, kita lanjutkan. Sekarang kita akan menghitung tentang volume prisma. Kalau tadi yang luas permukaan prisma, sekarang kita akan menghitung tentang volume prisma. Apakah volume prisma itu? Volume itu adalah perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati dalam sebuah prisma. Jadi di dalamnya prisma ada ruangan kosong yang bisa ditempati udara, bisa juga kita ditempati dengan air kalau kita isi air, atau mungkin dengan benda yang lain. Jadi volume itu adalah
Perhitungan seberapa banyak ruang yang bisa ditempati di dalamnya. Di dalamnya sebuah prisma ini. Kalau luas permukaan tadi adalah kulit-kulitnya atau permukaan luas sisi-sisi atau luas dindingnya prisma. Jadi yang berwarna hijau, merah, biru ini dan seterusnya ya. Kalau volume adalah isi di dalamnya, seberapa banyak kita bisa mengisi. Volume prisma tegak segi N, kalau alasnya berbentuk segi N seperti ini, kalau N-nya tadi kita ganti 6 anak-anak ya, maka seginya ini jadi segi 6. Maka kita ngitungnya itu adalah luas segitiga masing-masing ini kita kalikan sebanyak berapa segitiga itu kalau ngitung luas alasnya. Kalau tadi segi 6, maka kita ngitung satu segitiga aja, nanti kita kalikan 6. Itu jika prismanya beraturan. Jadi, volume prisma tegak segi 6 adalah volume prisma luas 1, luas ini, luas segitiga 1, luas segitiga 2, luas segitiga 3, luas segitiga 4. Ini kita tambahkan semuanya, sehingga luas semua alasnya itu ketemu, kemudian kalikan tingginya prisma. T, tingginya prisma. Tinggi itu ditarik tegak lurus dari alas sampai tutupnya. Sehingga volumenya prisma tegak segi N itu adalah luas alas kali tinggi. Kalau seginya segi 6 berarti luas segi 6 kali tinggi. Kalau alasnya berbentuk segitiga berarti luas segitiga kali tinggi. Baiklah, kita akan nyoba rumus volume prisma. Ini kita bicara tentang prisma segitiga atau prisma tegak segitiga. Volumenya adalah luas alas kali tinggi. Pada gambar prisma segitiga hijau ini, kita lihat alasnya berbentuk segitiga. Ini alasnya segitiga atau lebarnya segitiga itu 5, ini tingginya segitiga itu 4. Kemudian yang 15 ini yang H ini adalah tingginya prisma. Untuk membedakan ini ada yang pakai H, ada yang pakai height ya, ada yang pakai T tinggi. Kalian boleh pilih salah satu. Pada gambar ini tingginya adalah disimbolkan dengan huruf H sebesar 15 cm. Kemudian yang 5 cm ini adalah lebarnya prisma. Terus 4 ini adalah tinggi, bukan lebarnya prisma ya, 5 cm adalah lebarnya segitiga. Kemudian yang 4 ini adalah tingginya segitiga. Sehingga luas alasnya itu adalah setengah kali 5 kali 4. Karena 5 dan 4 ini saling tegak lurus anak-anak ya. Kemudian tingginya prisma 15. Kita masukkan setengah kali 5 kali 4 kali 15. Ketemu 150 cm persegi. Cm kubik ini anak-anak ya. Volume, kita sudah bicara volume, bukan lagi luas permukaan. Oke, ini cm kubik. Contoh yang berikut, tentukan volume prisma segitiga di bawah ini. Nah, ini prisma segitiga juga, tapi ada tanda siku di bawah. Jadi kalau ada segitiga, lihat tandanya. Apakah segitiganya nanti siku, ataukah sama sisi, atau mungkin sama kaki. Itu akan berpengaruh dengan bagaimana cara kita menghitung luasnya. Volumenya adalah luas alas kali tingginya prisma. Alasnya berbentuk apa? Segitiga. Maka ia pakai rumus setengah kali alas kali tinggi. Tingginya segitiga ini ya. Yang dikurung itu adalah alasnya segitiga dan tingginya segitiga, maaf. Kemudian yang belakang adalah tingginya prisma. Alasnya ini ada 5, T-nya ini pakai 12. Kemudian segitiganya siku-siku karena 5, 12, satunya pasti 13 nanti ya anak-anak ya. Tingginya 20. 30 kali 20 ketemu 600 cm kubik. Ini yang betul. Cm kubik untuk volume, satuan volume. Kalau yang luas tadi pakai cm persegi. Lanjutnya ada segitiga lagi, cuman ini anak-anak yang contoh ketiga ini
Ada gambar sebuah prisma segitiga, alasnya yang pink, tutupnya yang pink ini, tingginya prisma 15. Tetapi pada soal ini langsung diketahui luas alasnya 25 cm persegi dan tingginya 15. Jadi segitiganya langsung diketahui luas alasnya. Maka kita tinggal masukkan aja. Bagaimana rumus volume prisma? Luas alas kali tinggi. Luas alasnya 25, tingginya 15. Tinggal ngalikan aja anak-anak. Ya, 15 kali 25 atau 25 kali 15. Ketemu 375 cm kubik. Jadi segitiganya nggak ada pakai A dan T-nya, tetapi langsung diketahui luas alasnya sekian. Maka ya kita masukkan aja. Karena rumusnya volume adalah luas alas kali tinggi, maka kita pakai ya luas alasnya sudah tahu, tingginya sudah tahu, tinggal masukkan aja, dikalikan, ketemu. Jadi bagaimana kita menggunakan rumus itu tergantung nanti yang diketahui pada soal itu apa. Kadang-kadang kita harus menghitung dulu salah satu sisinya, sisi alasnya maksudnya, atau rusuknya prisma dulu. Kemudian kita baru bisa masukkan rumus. Tapi kadang-kadang soalnya seperti ini, maka ya tinggal masukkan aja luas alasnya berapa, tingginya berapa. Ketemulah volume prisma. Begitu anak-anak ya, paham ya? Oke, kalau belum paham nanti diputar ulang. Ini videonya diputar-putar ulang, nanti akan paham. Atau banyak latihan, lihat di buku paket, banyak latihan. Semakin banyak kalian latihan soal akan semakin terbiasa mengerjakan soal-soal matematika. Berikutnya, untuk menghitung volume, maka rumusnya digunakan V sama dengan luas alas kali tinggi. Alas kali tinggi dibagi 2 itu kalau karena prismanya segitiga ini ya. Kali tingginya prisma, alasnya berbentuk segitiga. Maka pakai alas kali tinggi dibagi 2 atau setengah kali alas kali tinggi. Maka kalau setiap angkanya dimasukkan, V-nya 9 kali 3 dibagi 2 kali 36. Sehingga volume prisma di atas 486 cm kubik. Volumenya pakai kubik. Sedangkan luas permukaannya, luas sama dengan tinggi segitiga kali tinggi prisma ditambah 3T. Ini luas permukaan. Luas permukaannya kita lewati aja, kita lihat volumenya aja anak-anak ya. Volumenya luas alas kali tinggi, karena ini bentuknya segitiga seperti tadi, 9 dan 3 itu tegak lurus, kemudian kalikan setengah atau dibagi 2 kali tingginya prisma. Ketemu volumenya. Kalau luas permukaannya kita sudah bahas kemarin, jadi kita tinggal mengulang aja. Tadi maaf anak-anak. Ini, sebuah prisma memiliki volume 240 cm kubik. Alas prisma tersebut berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisi siku-sikunya masing-masing 8 cm dan 6 cm. Ada 8 dan 6, sisi miringnya itu 10. Itu berarti triple Pythagoras. Segitiganya pasti siku-siku. Lalu berapa tinggi dari prisma tersebut? Ini menghitung tingginya. Kalau diketahui volume. Volume tadi adalah luas alas kali tinggi. Volumenya tahu 240. Luas alasnya bisa dihitung setengah kali A kali T. A dan T-nya adalah 8 dan 6. Dibolak-balik boleh. A-nya 6, tingginya 8 juga boleh. Kemudian tingginya prisma yang ditanya. Jadi tingginya prisma sama dengan 240 dibagi 24. Sama dengan 10. Ini setengah kali 8 kali 6 itu 24. Berapa tingginya prisma? Tingginya prisma adalah 240 dibagi 24, ketemu 10 cm. Jadi kita kalau mau mencari salah satu unsurnya prisma, kita bisa tetap menggunakan rumus volume prisma adalah luas alas kali tinggi. Mana angka yang di soal ada, dimasukkan. Ini volumenya ada,
Di bawahnya volume ditulis 240. Di bawahnya luas alas ada setengah kali alas kali tinggi. A-nya ada 8, T-nya ada 6. Setengahnya juga setengah. Tingginya belum tahu, itu yang ditanya. Ya tetap ditulis T aja atau tinggi prisma. Nanti setelah hitungan akhir, tinggi prismanya akan bisa dihitung. Berikutnya, sebuah prisma memiliki alas berbentuk segitiga, tingginya 12 dan panjang sisi alasnya 14 cm. Hitunglah volume prisma itu jika diketahui tinggi prisma 50. Ini segitiganya itu tingginya 12 dan A-nya 14. Langsung masukkan volumenya. Alas kali tinggi dibagi 2 atau setengah kali alas kali tinggi boleh ya anak-anak ya, kali tingginya prisma karena berbentuk segitiga. Maka volumenya 14 kali 12 dibagi 2 kali tingginya prisma 50. Maka hasilnya adalah 4200 cm3. Nah, ini contohnya banyak yang prisma segitiga. Kalau prisma segi 5 dan segi 6, itu tadi seperti tadi. Ngitungnya berarti dipotong-potong. Segi 6-nya dipotong-potong jadi segitiga-segitiga sebanyak 6. Segi 5-nya dipotong menjadi segitiga-segitiga sebanyak 5. Hitung luas segitiganya. Kemudian tinggal ngalihkan aja. Ada berapa segitiga di situ. Oke, selanjutnya. Tentukan volume dan luas prisma berikut. Ini ada bangun prisma segi 4. Alasnya berbentuk belah ketupat. Belah ketupat ini ya. Ini ada diagonal 1 CA atau AC. Diagonal 1 panjangnya 15 dan 15 berarti 30. Diagonal kedua DO dan OB yaitu DOOB. DO ditambah OB 8 dan 8 16 jadi D1-nya 30, diagonal 2-nya 16. Kemudian kita belah alasnya menjadi 4 segitiga siku, maka bisa pakai teorema Pythagoras. Segitiga OCB ini ya. OCB ada 8 15, panjang sisi mirangnya 17 pakai teorema Pythagoras. Tetapi di situ sudah ditampilkan ya kita nggak usah ngitung. Kita tahu aja asal-usulnya dari mana itu ya, angka 17, 8, dan 15. Kemudian tingginya prisma ini 18. Tingginya prisma adalah AE atau FB atau CG. Penyelesaiannya, volumenya butuhnya luas alas kali tinggi. Luas alasnya tadi karena bentuknya belah ketupat, maka pakai setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Tingginya kita simbolkan T. Setengah kali D1-nya tadi 30, D2-nya 16. 16 asalnya dari 8 tambah 8 ya anak-anak ya. 30 asalnya dari 15 tambah 15. Ini AC atau CA. Tingginya prisma 18. Kita kalikan semuanya ketemu 4320 cm3. Volumenya luas alas kali tinggi. Kalau luas permukaannya butuh 2 kali luas alas. Luas alasnya kita sudah tahu tadi di depan. Dan keliling alas kali tinggi. Ya, keliling alasnya ini kita nanti ngitung. Kelilingnya belah ketupat. L atau luas permukaan sama dengan 2 kali luas alasnya sudah di depan. Setengah kali 30 kali 16. Kemudian ditambah keliling alasnya ini anak-anak. Kelilingnya 17 tambah 17 tambah 17 tambah 17 atau 4 kali 17 kali tingginya prisma 18. Ini tingginya prisma. Dihitung yang depan setengah kali 30 itu 15. 15 kali 16 kali 2 480 ditambah yang belakang 4 kali 17 kali 18 1224. Ketemu luas permukaannya prisma segi 4 dengan alas belah ketupat itu adalah 1704 cm persegi. Maaf ini cm persegi ya. Kalau yang ini cm kubik. Aduh, wis. Mohon maaf. Terus kita lihat
berikut anak-anak, ini latihan kamu. Latihan nanti di rumah itu dikerjakan. Tugasnya dikerjakan di kertas folio, kemudian difoto dan dikirimkan ke guru masing-masing. Jadi kalau 8A, BC berarti mengirimnya ke Bu Amining, 8D ke Bu Laili, dan seterusnya ya. 8EFG ke Bu Alfi. Oke. Ini ada segitiga, prisma segitiga atau prisma tegak segitiga. Tentukan luas permukaan dan volume prisma di bawah ini. Kalau segitiga tadi sudah kita bahas banyak, caranya sama persis dengan yang tadi. Kalau kita ngerjakan, berarti alasnya segitiganya apa ini? Oh, ada tanda siku di situ. Berarti segitiganya alasnya adalah segitiga siku. Kalau kita butuh sisi miringnya, berarti pakai teorema Pythagoras. Oh, seperti ini ya. Seperti gambar ini. Kita ngitung sisi miringnya ini berarti 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nanti kemudian di akar. Ketemu sisi miringnya. Sisi miringnya segitiga. Itu nanti digunakan untuk menghitung luas permukaan. Kemudian yang seperti ini anak-anak. Nomor 2 ada prisma tegak segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada garis biru, ini 1 seret. Oh, berarti ke-6 sisi segi 6 ini panjangnya sama. Ada simbol nih garis-garis ini anak-anak ya. Ini berarti ke-6-6-nya sama. Oh, ini ada angka 8. Oh, berarti sebelahnya ini juga 8. Sana 8. Sana 8. Sana 8. Ini kode. Kode untuk yang panjang rusuknya sama. Untuk yang panjangnya sama ya anak-anak ya. Luas tutupnya 250 cm persegi. Berarti luas alasnya juga 250 cm persegi. Tingginya prisma 18. Maka nanti kalau ngitung volume, luas alas, sudah tahu itu luas alasnya, kali tingginya. Tingginya prisma. Kemudian kalau ngitung luas permukaan, berarti luas seluruh permukaan ini. Luas alasnya berapa? Ini sudah ada. Luas alasnya sama dengan luas tutup berarti 250. Ditambah alasnya ya 250. Ditambah luas sisi tegak. Luas sisi tegak tadi adalah keliling alas kali tinggi. Kelilingnya ini 8. Oh, berarti 8. 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8 tambah 8. Atau 6 kali 8. Kalikan tingginya prisma. 18. Maka ketemulah luas permukaan prisma. Volume dan luas permukaan ketemu. Paham anak-anak ya? Kalian bisa mengerjakan ya di rumah ya. Jika masih bingung, putar ulang lagi videonya, putar ulang lagi sehingga kalian bisa menyelesaikan dengan lebih baik lagi. Dengan cara memahami, memutar lagi, atau membaca lagi, kalian akan bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Ini yang nomor 3 sama kayak tadi. Ini prisma tegak segi 4. Alasnya yang kanan ini anak-anak ya. Alasnya berbentuk trapesium. Tutupnya yang kiri, alasnya yang kanan. Jadi alasnya bukan yang bawah. Seperti yang tadi, kita ngitung luas trapesiumnya, luang alasnya ini. Oh, ini 20, ini 6, ini berapa? Ini sama seperti yang kiri, 12. Ada 12, 6, 20. Ini kita tarik garis ke bawah tegak lurus red. Nah, ada segitiga siku di situ. Kita akan bisa ngitung luasnya trapesium. Baiklah anak-anak. Selamat bekerja. Silakan mengerjakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf jika yang kemarin tugasnya belum diselesaikan, berarti harus segera menyelesaikan tugasnya. Ini ada ringkasan rumus-rumus prisma anak-anak ya. Luas permukaan dan volumenya. Ini bawahnya ada banyak rusuk, banyak sisi, banyak titik sudut yang sudah kita terangkan di pertemuan pertama.
Ini akan membantu kalian mengingat-ingat lagi untuk mengerjakan tugas Prisma hari ini. Baiklah, alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini kita bisa selesaikan dengan baik. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bisa membantu kalian dalam memahami materi tentang Prisma. Selamat bertemu kembali di pertemuan berikutnya.